Dongeng asal mula ompok. Konon ada seorang petani tinggal di Sopeng. Suatu hari pergilah ia ke sawahnya yang begitu luas. Banyak harta benda yang diwarisinya. Dari orang tuanya dia tak punya saudara, jadi hanya dia yang mendapatkan harta benda dari orang tuanya. Ada harta berupa sawah yang terletak di sebelah utara Madelo. Suatu hari pergilah ia bersama kerbaunya ke sawah. Sampailah ia di sawah. Bertanilah ia mulai pagi sampai sore. Setelah itu pulanglah ia bersama kerbaunya. Tidak lama kerbaunya itu menginjak sesuatu yang aneh. Setelah kerbau itu menginjak sesuatu yang aneh, keluarlah air. Mulanya sedikit saja air yang keluar, namun lama-kelamaan semakin banyak air yang keluar, bahkan sampai di pusar si petani. Kagetlah si petani melihat banyaknya air yang keluar dari tanah. Karena banyaknya air, muncullah pusaran air. Bahkan kerbau pun kaget karena banyaknya air yang keluar dari tempat yang telah ia injak. Naiklah si petani ke kerbaunya. Akan tetapi tiba-tiba kakinya tersangkut pada tali pengikat kerbau. Kesusahanlah si petani menaiki kerbaunya, karena kerbau tidak bisa tenang melihat air dan pusaran air di depan matanya. Naiklah si petani ke kerbaunya. Niatnya ingin meninggalkan tempat itu, tetapi ia tidak tahu kenapa tiba-tiba kerbau itu tidak mau bergerak, tidak mau meninggalkan tempat itu. Mungkin ada sesuatu yang tidak terlihat yang menahannya. Walaupun ia membujuk kerbaunya, tetap saja kerbau itu tidak mau meninggalkan tempatnya. Berdoa saja si petani itu ditinggalkannya lah tempat itu bersama kerbaunya. Tidak lama turunlah hujan beserta guntur. Tanah yang telah diinjaknya oleh kerbaunya bergeser ke tempat di mana dia menginjak sesuatu yang aneh. Tidak berselang lama masuklah kaki kerbaunya ke tempat awal munculnya air. Di tempat munculnya air tadi si kerbau tidak bergerak-gerak lagi. Begitupun si petani. Lama-kelamaan tenggelamlah kerbau sampai juga di perut si petani. Redahlah hujan dan petir. Tidak lama kemudian pusaran air melilit tubuh si petani. Tenggelamlah si petani bersama kerbaunya ke dalam pusaran air. Resahlah istri dan kedua anaknya, karena sampai malam harinya suaminya belum kembali ke rumah. Pergilah sang istri mencari suaminya sampai tengah malam, tetapi tidak juga ia temukan suaminya. Pulanglah ia ke rumahnya, kemudian sholat tahajud. Setelah sholat, tiba-tiba terbayanglah suaminya di depannya dan berkata, "Saya sudah tidak ada, Dik. Saya tenggelam di tempat munculnya air. Saya penunggu tempat itu. Ingatlah untuk selalu untuk membawa kedua anak kita ke jalan yang benar." Keesokan harinya tersebarlah berita kematian si petani itu. Semua orang sekampung pergi ke tempat munculnya air. Dinamailah Ompok oleh orang kampung tempat munculnya air. Begitulah dinamai Ompok karena muncul air. Sampai sekarang air Ompok belum pernah kering.